Perkenalkan, nama saya Widya Nanda Syarif. Saya mahasiswi Universitas Tadulako. Saya mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Dengan NIM C301210007. Jadi, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia. Disimak videonya. Oh ya, sebelum kita berbincang-bincang mengenai perkembangan bahasa Indonesia, aku mau nanya dong, yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata Indonesia itu apa sih? Kalau aku pribadi mendengar kata Indonesia itu yang terlintas adalah bangsa yang di dalamnya memiliki banyak keragaman. Dan ini benar ya, jadi di Indonesia tuh suku-sukunya beragam. Tentu bahasanya memiliki ciri khas tersendiri. Uniknya, walaupun perbedaan itu ada, Indonesia tetap bersatu, yaitu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tentu teman-teman bayangkan seandainya nggak ada bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan suku yang berbeda dengan kita. Perkembangan bahasa Indonesia. Jadi itu secara tidak langsung kita disuruh sejenak untuk flashback, melihat ke belakang, untuk sekedar tahu bahwa dahulu itu bahasa Indonesia sebenarnya itu adalah perkembangan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu berkembang hingga sekarang disebut dengan bahasa Indonesia. Jadi dahulu para pemuda dari segala pelosok, dari segala suku itu berkumpul rapat dan berikrar. Ikrarnya itu disebut dengan Sumpah Pemuda. Salah satu isi dari isi Sumpah Pemuda itu adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi sampai sekarang bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itulah yang memudahkan kita berkomunikasi, walaupun kita sangat beragam ya di Indonesia ini. Jadi tetap bisa berkomunikasi dengan baik karena adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tentu ada yang bertanya kan, dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Nah, berdasarkan hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1945 di Medan, menyatakan bahwa akar bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dahulu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya se-Nusantara, tetapi juga digunakan se-Asia Tenggara. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7 di Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini semakin tampak jelas pada saat ditemukannya peninggalan-peninggalan Islam dan penyebaran agama Islam. Itu seiring dengan berkembangnya bahasa-bahasa Melayu, karena bahasa Melayu ini sangat mudah diterima, dan bahasa Melayu ini juga menyebabkan adanya rasa persatuan. Hingga proklamasi kemerdekaan bahasa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Sekian perbincangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.